Di bawah teriknya matahari siang, Klein meninggalkan rumahnya. Karena dia harus berjalan kaki dari Iron Cross Street ke tempat Weld, dia mengenakan kemeja linen dan bukannya pakaian formalnya yang berupa topi dan sepatu bot kulit. Dia mengenakan mantel coklat yang serasi, topi bundar, dan sepasang sepatu kulit tua. Dengan begitu, ia tidak perlu khawatir bau keringatnya akan mengotori setelan jas yang cukup mahal itu. Saat menyusuri Daffodil Street, ia berjalan menuju Iron Cross Street. Ketika melewati alun-alun di sudut jalan, tanpa sadar ia melirik ke belakang. Tenda-tenda itu sudah lenyap. Rombongan sirkus yang tadi telah pergi setelah menyelesaikan pertunjukan mereka. Klein awalnya membayangkan pelatih hewan yang telah membantunya meramal nasibnya adalah seorang ahli yang tersembunyi. Dia percaya bahwa wanita itu sengaja muncul untuk membimbingnya setelah menemukan sesuatu yang unik tentang dirinya dan bahwa dia akan menemuinya dan memberikan petunjuk untuk masa depan. Namun, semua itu tidak terjadi. Dia pergi ke perhentian berikutnya dalam tur bersama rombongan sirkus. Bagaimana bisa ada begitu banyak kiasan klise? Klein menggelengkan kepalanya sambil menyunggingkan senyum. Dia berbalik ke arah Iron Cross Street. Iron Cross Street tidak hanya terdiri dari satu jalan saja. Seperti namanya, jalan ini dibentuk oleh dua jalan yang saling bersilangan. Dengan persimpangan sebagai intinya, jalan ini terbagi menjadi jalan kiri, jalan kanan, jalan atas, dan jalan bawah. Klein, Benson, dan Melissa sebelumnya tinggal di Lower Street. Namun, para penghuni yang tinggal di bekas apartemennya dan daerah sekitarnya tidak menganggap daerah tersebut sebagai Lower Street. Sebagai gantinya, mereka menciptakan istilah Middle Street. Dengan begitu, mereka membuat perbedaan yang jelas antara mereka yang tinggal di sana dengan orang miskin yang tinggal di 200 meter di ujung jalan. Di sana, satu kamar tidur dihuni oleh 5 atau 6 orang, bahkan terkadang sampai 10 orang. Klein berjalan di sepanjang pinggiran Left Street sambil membiarkan pikirannya mengembara. Ia teringat akan buku catatan keluarga Antigonus dan bagaimana buku catatan itu hilang. Dia memikirkan pentingnya buku itu bagi Nighthawk dan memikirkan kematian yang diakibatkannya. Hatinya perlahan-lahan menjadi berat dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat itu, sebuah suara yang tidak asing terdengar. Nak! Oh, Klein menoleh dengan rasa ingin tahu dan mendapati dirinya berada di pintu masuk Semirin Bakery. Nyonya Wendy dengan rambut beruban menyambutnya dengan lambaian tangan dan senyuman hangat. Kamu tidak terlihat sedang bahagia, Wendy bertanya dengan ramah. Klein mengusap wajahnya dan berkata, sedikit. Terlepas dari kekhawatiranmu, hari esok akan selalu datang, kata Nyonya Wendy sambil tersenyum. Ini, cobalah es teh manis yang baru kubuat, aku tidak yakin apakah ini sesuai dengan selera penduduk lokal. Penduduk lokal, bukankah Anda orang sini Nyonya Semirin? Klein menggelengkan kepalanya dengan geli. Mencoba sesuatu berarti gratis bukan? Wendy Semirin mengangkat dagunya sedikit dan berkata, tebakanmu benar, aku sebenarnya adalah orang selatan, aku datang ke Tingen bersama suamiku, tapi itu sudah lebih dari 40 tahun yang lalu. Saat itu, Benson belum lahir. Bahkan orang tuamu pun belum saling mengenal. Aku selalu sedikit tidak terbiasa dengan preferensi makanan orang utara dan aku selalu merindukan makanan kampung halamanku. Aku merindukan sosis babi, roti kentang, pancake panggang, sayuran yang digoreng dengan lemak babi, dan daging panggang dengan saus khusus. Oh, dan aku juga merindukan es teh manis. Klein mengulum senyum ketika mendengarnya. Nyonya Semirin, ini memang topik yang membuat saya lapar. Tapi saya merasa jauh lebih baik. Terima kasih banyak. Makanan lezat selalu bisa menyembuhkan kesedihan. Wendy menyerahkan secangkir cairan berwarna merah kecoklatan. Ini es teh manis yang kubuat sesuai dengan ingatanku. Cobalah dan beritahu aku jika rasanya enak. Setelah mengucapkan terima kasih, Klein menyesapnya dan merasa bahwa es teh merah itu mirip dengan es teh merah dari bumi. Namun, rasanya tidak begitu merangsang. Rasa tehnya lebih kuat dan terasa lebih menyegarkan. Ia langsung mengusir panas yang dibawa oleh teriknya matahari. Ini luar biasa, dia kagum. Itu membuat saya merasa nyaman. Wendy tersenyum dengan mata menyipit saat melihat dia menghabiskan secangkir teh dengan ramah. Setelah mengobrol dengan Nyonya Semirin tentang kepindahannya, Klein kembali ke jalan yang paling dikenalnya. Jumlah penjajak makanan di pinggir jalan jauh lebih sedikit di sore hari. Mereka berkumpul lagi setelah pukul 4:30 sore. Mereka yang tetap tinggal tampak mengantuk dan lesu. Saat ia memasuki area tersebut, hati Klein tiba-tiba merasa diliputi kegelapan. Hatinya terasa berat, sedih, dan suram tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Apa yang sedang terjadi? Dia merasakan sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Dia segera berhenti dan mengamati sekelilingnya, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh.
Setelah berpikir sejenak, Klein mengangkat tangannya dan menepuk-nepuk labelanya seperti sedang berpikir. Luas penglihatannya segera berubah. Aura para pedagang asongan dan para pejalan kaki, semuanya muncul. Sebelum Klein dapat mengamati warna-warna kesehatan mereka, perhatiannya teralihkan oleh warna-warna yang merepresentasikan kesuraman. Ia tidak dapat menentukan secara pasti, apa yang sedang dipikirkan oleh mereka yang diamati, tetapi kesan sedih, apatis, dan muram, terukir secara mendalam di dalam hatinya. Saat ia mengamati area tersebut, ia menyadari, bahwa bahkan matahari pun tidak dapat membuyarkan warna gelap itu. Itu adalah rasa suram yang mencemari mereka dari penindasan selama bertahun-tahun. Setelah melihat hal ini, Klein langsung memahami alasannya. Seperti yang dikatakan Old Nail, mengaktifkan penglihatan roh dengan mudah menariknya ke dalam lingkungan yang tidak dikenal dan membuatnya merasa tidak nyaman. Dirinya juga mudah terpengaruh oleh emosi orang lain. Prinsip yang sama dapat digunakan pada kemampuan seperti persepsi. Ini adalah kemampuan yang diperolehnya tanpa latihan tambahan setelah menjadi seorang sir. Ini adalah indera pasif yang tidak bisa ditolak. Hal ini memungkinkannya untuk secara langsung merasakan keberadaan sesuatu yang tidak normal. Pasti ada tingkat interaksi ketika merasakan sesuatu, oleh karena itu, di mata batin seseorang seperti seorang cenayang, intensitas persepsi setiap orang terlihat jelas. Ini seperti api di malam hari. Oleh karena itu, orang-orang dengan persepsi tinggi secara alami terpengaruh oleh atmosfer yang kuat dari segala sesuatu yang tidak normal. Hanya bisa dipraktikkan secara berulang-ulang untuk memahami, mengendalikan, dan beradaptasi dengan hasil seperti itu. Warna yang tertekan seperti itu, mungkin terbentuk dalam waktu yang lama bukan? Klein menghela napas sambil menggelengkan kepalanya, merasa agak terpengaruh. Ia mengetuk labelanya 2 kali lagi dan berusaha keras untuk menyatukan spiritualitasnya. Tuk-tuk-tuk, Klein berjalan menuju apartemen dan merasakan keberadaan abnormal atau koneksi kecil sambil juga mencari buku catatan keluarga Antigonus yang dia sembunyikan. Jalanan masih sama seperti biasanya. Ada air kotor dan sampah di jalanan. Baru terlihat bersih ketika dia sampai di pintu masuk apartemen. Klein mendorong pintu yang setengah tertutup dan mengitari lantai pertama dalam kegelapan yang tidak dapat dijangkau oleh sinar matahari. Tangga kayu berderit terus-menerus saat dia menaikinya. Lantai 2 remang-remang seperti biasanya. Klein melepaskan persepsinya dan melihat ke dalam kegelapan. Namun, dia tidak hanya gagal menemukan petunjuk apapun mengenai buku catatannya, dia bahkan gagal melihat tubuh spiritual yang tak terlihat. Jika begitu mudah untuk menemukan mereka, kebanyakan orang biasa tidak akan merasakan adanya hal-hal yang luar biasa. Klein menghela napas dalam renungan. Dia telah memahami bahwa sebagian besar roh tidak ada dalam bentuk tubuh spiritual, tetapi dalam bentuk spiritualitas. Hanya seorang spirit medium yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan mereka. Setelah mengitari lantai 3 sekali, Klein meninggalkan apartemen dan menelusuri kembali jejak ingatannya menuju tempat well. Dia berjalan selama 1 jam penuh tetapi tidak menemukan apapun di sepanjang jalan. Berdiri di luar bungalow yang ditanami tanaman, Klein melihat bangunan itu melalui gerbang besi yang terkunci dan bergumam dalam hati, tidak perlu bagiku untuk menggeledah rumah Weld bukan? Kapten dan Nyonya Dali pasti sudah melakukan penggeledahan di tempat itu. Lagi pula, aku tidak punya kuncinya. Mereka tidak mengharapkan aku memanjat tembok kan? Aku akan mencoba jalan lain besok. Aku telah berjalan begitu banyak hari ini, tapi tidak ada perangkat penghitung langkah. Sambil melamun, Klein kembali ke distrik terdekat. Dia berencana untuk naik kereta umum ke perusahaan keamanan Blackton untuk mengambil jatah 30 peluru hariannya. Dia perlu memanfaatkan waktu dan latihannya. Kurangnya sarana penyerangan yang cepat dan efektif dari seorang sir hanya bisa ditutupi dengan pistol dan tongkatnya. Daerah di sekitar tempat Welk relatif bersih. Toko-toko dengan jendela yang bersih dan terang berjejer di kedua sisi jalan. Di belokan jalan, Klein baru saja akan mencari halte kereta ketika pandangannya menyapu beberapa papan nama di lantai 2. Harrods Department Store, Mes Veteran Militer, Klub Ramalan. Klub Ramalan, Klein mengulangi nama itu dalam hati dan mengingat bahwa dia harus bertindak sebagai sir. Ya, aku harus melihat-lihat dan mencari ide-ide baru. Di tengah pikirannya yang bercampur aduk, Klein menyeberang jalan dan pergi ke lantai 2. Dia memasuki foyer utama dan melihat seorang pelayan wanita yang cantik. Wanita dengan rambut kuning kecoklatan yang digelung itu mengamati Klein sebelum berkata sambil tersenyum, "Tuan, apakah Anda ingin diramal, atau ingin bergabung dengan klub kami?" "Apa saja syarat untuk masuk?" tanya Klein dengan santai. Wanita itu menjelaskan dengan sangat akrab, "Isi data diri Anda dan bayar biaya keanggotaan tahunan."
Tahun pertama adalah 5 pound dan tahun-tahun berikutnya adalah 1 pound per tahun. Jangan khawatir, kami tidak seperti klub politik atau bisnis yang mengizinkan masuk melalui rekomendasi dari anggota resmi. Para anggota dapat dengan bebas menggunakan ruang pertemuan klub dan berbagai ruang dan alat ramalan. Mereka dapat menikmati kopi dan teh yang kami sediakan serta membaca koran dan majalah langganan secara gratis. Mereka juga dapat membeli makan siang, makan malam, dan minuman beralkohol dengan harga yang terjangkau, serta materi edukasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk ramalan. Selain itu, kami mengundang setidaknya satu peramal terkenal untuk membagikan wawasan setiap bulannya untuk menjawab pertanyaan. Yang paling penting, Anda bisa menemukan banyak teman dengan hobi yang sama dan bertukar pikiran dengan mereka. Kedengarannya cukup bagus, tapi aku tidak punya uang. Klein tersenyum mencela diri sendiri sebelum bertanya, lalu, bagaimana jika aku ingin keberuntunganku diceritakan?